Ya, pastinya Mhm, nggak akan ada kata terlambat, mhm, itu sudah pasti. Tapi yang paling penting adalah mengetahui siapa diri mhm, kita, gitu loh. Saya bilang saya orang Betawi, tetapi saya bisa cinta Kediri, maka saya mhm, bilang saya adalah orang Kediri. Artinya jangan pernah sungkan untuk menyampaikan siapa kamu di kondisi yang sangat baik, dan disitulah kamu akan dihargai dan kamu mudah untuk berkarya. Karena saat kamu menjadi perhatian banyak orang, apapun yang kamu lakukan akan menjadi perhatian orang tersebut. Hai Sobat Kediri, selamat datang dalam program podcast Kediri atau Poker. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang begitu inspiratif, yaitu Bang Embar Nawawi. Halo Bang, apa kabarnya? Embran Nawawi. Embran ya? Dia itu nama nama seniman Eropa yang Belanda yang diplesetin ke Indonesia Nama waktu. asli itu? Nama aslinya Embran Nawawi. Nama Cuman, asli Embran Nawawi. Memang cuman terlahir terlahir sebagai sebagai Embran Nawawi. Embran Nawawi. Iya. Keren sekali. Nanti profilnya bisa ditayangin langsung ya di YouTube-nya Radar Kediri karena begitu inspiratif. Dan sebagai desainer Kediri, mungkin sebagai awal obrolan kita, boleh dong Bang diceritakan kenapa sih milih Kediri untuk berkarya? Sebenarnya nggak sengaja. Mm-mm, Eh, Suatu saat saya dapat tugas dari Dinas mm-mm, Pariwisata Provinsi Jawa Timur mm-mm, untuk membuat satu karya seni pertunjukan wastra. mm-mm. Terus terinspirasi kayaknya Kediri seru kali ya. Saya tuh sampai saat itu saya belum tahu kalau Kediri itu terbagi dua, kota dan kabupaten. Iya. Terus saya browsing, saya tanya teman-teman seniman wastra Kediri siapa, keluarlah satu nama. Terus saya kunjungi, sorry, tiga nama. Akhirnya satu nama saya kunjungin, dinas dinas setuju, saya buat satu branding Kediri di Kota Lampung, Mm-mm. di Provinsi Lampung, dan ternyata sukses. Eh, Kemudian nama saya beredar di lingkungan Wastra Kediri. Ada seorang seniman yang ngangkat batik Kediri dan seterusnya dan seterusnya. Nyampe lah ke dinas perindustrian di sini. Kemudian saya diundang untuk datang menjadi penasehat lomba dan juri Wow. desain batik Mm-mm. Kediri. Dari situ kok Kediri seru ya, Mm-mm. gitu ya. Kediri seru, tempatnya seru, malam banyak makanan. Terus kotanya sedikit slow tapi semua tetap bergerak, dan keunikannya kalau pagi kok sepi ya. Ternyata aktivitas tuh memang dimulai dari sore dan seterusnya. Sampai akhirnya datang kedua kali, menikmati suasana Kediri, makanan Kediri, lama kelamaan memperhatikan Kediri dan timbul inspirasi untuk mengangkat Kediri dalam konteks seni pertunjukan wastra. Itu di tahun 2022 lalu. Kan banyak kota nih Bang, nggak cuman Kediri aja. Tadi kan sudah diceritakan, oh Kediri seperti ini nih. Apa yang memantapkan Bang Embran ini ya, memilih Kediri? Saya nggak tahu, saya pernah menyebutkan diri saya itu adalah mind traveler. Mind traveler itu saya sering sekali berhayal, bermimpi saya ada di satu tempat Mm-mm, dan saya menjadi bagian tempat itu walaupun saya belum pernah ke sana. Saya pernah punya mimpi ke satu tempat di tempat ini. Salah mm-mm, satunya adalah sebuah hutan, mm-mm, pegunungan, adem gitu. Walaupun pertama saya ke Kediri, kok Kediri panas ya mm-mm, siang hari gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata saya ketemu tempat itu. Udah ketemu tempat itu. Oh, saya pernah ke situ dalam mimpi saya dan saya ada di situ. Saya pernah juga mengangkat kota-kota lain. mm-mm, Yang paling gencar adalah Madura karena saya anggap Madura sebuah pulau yang tidak Jawa tetapi dia bagian dari Jawa Timur. Cukup lama saya ngurusin Madura, itu sampai hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ngurusin Madura, tetapi kembali saya sibuk dengan aktivitas di Surabaya dan di luar Surabaya, dan begitu ketemu Kediri ada connecting soul di situ, ada jiwa yang terpaut, ngerasa kok saya nggak kayak tamu ya di sini, kok saya kayak orang Kediri ya. Terus semua teman-teman di sini baik, ramah, dan lidah saya cocok sama makanannya. Bahkan suasana tidur pun nggak pernah ya, kan kalau kita tidur iya, tempat baru itu kayaknya betul nggak bisa banget. nyenyak ya. Iya. Saya tuh langsung pules Mm-mm, gitu. Nah, setelah saya teliti, Kediri sebuah
kerajaan besar di zaman dahulu sebelum abad 14 dan seterusnya. Terus banyak cerita rakyat yang keluar dari Kediri, banyak orang-orang besar yang dari Kediri, Jenderal Sudirman, Soekarno pernah di sini dan seterusnya. Saya rasa kenapa enggak ngangkat Kediri, dan semakin saya dalemin, semakin saya masuk ke dalam, semakin saya temukan banyak permata-permata yang enggak pernah menjadi perhatian bahkan tuh orang Kediri sendiri gitu loh. Dan orang sibuk dengan simpang Gumul, simpang 5 Gumul, saya sibuk dengan apalagi ya yang bisa dicari di Kediri, apalagi yang bisa dicari Kediri, punya produk UMKM yang luar biasa, sepatu, bambu, kayu gitu, batik dan semuanya, kok saya nggak pernah dengar gitu. Begitu saya ada di Kediri, oke kita garap gitu. Terus akhirnya saya dipanggil, malah diminta untuk menggarap Kediri karena beberapa hal yang saya pernah bawa keluar dari Kediri itu jadi tumbuh. Itu yang menjadi inspirasi, harusnya Kediri gitu. Bahkan sekarang saya berpikir untuk pindah ke Kediri. Kalau sekarang udah tinggal di mana nih kalau di Kediri ya? Untuk berkarya atau masih Kalau berkarya jadi gini, saya punya prinsip bahwa saya orang Indonesia, dimanapun saya akan berada, saya akan terus berkarya. Saat ini saya secara domisili saya tinggal di Surabaya, tetapi secara identitas KTP saya Jakarta. Tetapi secara jiwa saya Kediri, dan secara fisik saya ada di banyak tempat. Salah satunya Jogja, kebetulan saya lagi ngambil sekolah S3 dan saya harus bolak-balik Jogja, Surabaya, terus ditambah sekarang tambah Kediri, jadi Jogja, Surabaya, Kediri, Jogja, Surabaya, Kediri. Lalu karya-karya apa yang paling menggena tentang Kediri bagi Mas Bang Embran ya? Bang Iya. Embran ini apa? Lalu mungkin motifnya atau dari sejarahnya tadi juga ya, yang sudah ditampilkan dan ingin ditampilkan tentang Kediri itu apa sih? Sebenarnya gini, Kediri ini kan uniknya, waktu saya kenal Kediri itu adalah ada keluh kesah bahwa Kediri itu tidak mampu membuat batik yang luar biasa. Luar biasa dalam arti kata setara dengan batik-batik yang sudah sangat populer, batik Madura, gitu ya, mungkin batik Tulung Agung dan yang lainnya. Itu yang pertama yang mengganggu gitu, yang mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena dalam sejarah Kediri itu adalah kerajaan besar. Kerajaan itu sebuah era atau peradaban itu bisa dilihat dari manusianya, dari alamnya, dan dari pakaiannya, busananya gitu. Saya nggak yakin gitu kalau Kediri itu telanjang zaman dulu. Saya yakin Kediri itu punya wastra atau punya busana atau apapun yang dipakai di tubuh manusianya dan pasti luar biasa. Kenapa? Karena Kediri adalah kerajaan besar. Kok bisa orang Kediri sekarang mengeluh? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu. Makanya saya coba menggali. Ternyata kan memang pergeseran peradaban membuat ada yang tertinggal, ada yang terkubur, ada yang hilang gitu. Yang dibawa ya nggak semuanya cocok sama generasi berikutnya. Mungkin itu masalahnya. Jadi setelah saya kembali ke sini mengurusin karya-karya Kediri, ternyata saya menemukan banyak hal dan bertemu dengan banyak orang yang mampu mengolah itu. Akhirnya ketemulah batik Kediri yang pertama saya garap itu Padma Sangka. Padma Sangka adalah karya batik yang diambil dari relief candi di Kediri, diwujudkan dalam batik dan ternyata mempunyai nilai. Yang menjadi perhatian saat ini adalah Padma Sangka dulu keluar dengan harga yang sangat murah dalam konteks batik yang bagus ya. Belum baru lewat 2 digit gitu. Sorry, baru lewat 1 digit dikit gitu. Tiba-tiba setelah saya garap sekarang harganya sudah 3 kali lipat. Dan itu buat saya salah satu contoh. Setelah itu terlihatlah bentuk-bentuk yang lain. Saya coba angkat kayak tenun ya, salah satunya tenun adalah bagian besar dari Kediri yang dulu saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah bagian dari Kediri kota. Tetapi cikal bakalnya sebenarnya adalah Kediri kabupaten. Nah, ini kan jadi perhatian gitu. Ada salah di mana ya? Apa karena pembagian otonomi hingga tenun itu kegeser ke kota? Tapi kan secara tata kota industri itu pasti ada di pinggir kota. Nah, pinggir kota ini kan adalah kabupaten. Ini kok bisa Kediri kota memiliki tenun sebanyak itu? Tetapi di situ saya pelajarin, oh ada peradaban yang membawa tenun itu jadi populer di kota. Nah, saya belajar dari ilmu itu, maka Kediri dengan apapun yang ada dimiliki oleh kabupaten itu masalah cuman kemasan aja yang perlu angkat gitu. Nah, akhirnya terciptalah
termasuk saya menciptakan, tapi ini bukan milik saya, ini milik Kabupaten Kediri. Kediri Fashion Batik Festival itu Wow. ajang di mana eh, apapun yang dimiliki Kediri, siapapun orangnya akan memilih tempat itu untuk branding produknya. Nah, jadi saya buatlah Kediri Fashion Batik Festival oleh Kediri untuk Kediri dari Kediri gitu. Jadi saya garap konsep itu dengan asumsi 90% pure Kediri. Karena 10%-nya tim saya. 10%-nya tim Iya. saya. Dan akhirnya berjalanlah ke Kediri Fashion Batik Festival pertama dengan konsep batik Fatma Sangka, kemudian Kediri yang kedua, Kediri Fashion Batik ke festival yang kedua saya angkat tentang tenun, itu judulnya Wikara. Dan menariknya di saat KFBF yang kedua saya angkat, bersamaan dengan perajin itu baru membuat satu kain tenun yang baru selesai dan baru sampel. Terus saya tanya, boleh saya kasih nama nggak? Boleh. Akhirnya tenun itu saya kasih nama tenun Wikara. Dan sekarang tenun Wikara itu salah satu produk favorit orang-orang di sini. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bukan karena saya, mereka sudah punya semua, cuman butuh kacamata baru untuk ngelihatnya gitu kan, rasa baru untuk nyobainnya dan semuanya gitu. Nah itu yang saya berikan ke Kediri, ternyata feedbacknya besar ke saya makin cinta nih sama Kediri. Gitu. Keren banget Bang Ebran. Lalu bagaimana respon dari warga Kediri? Apakah selalu positif atau ada juga Bang yang mungkin Sejauh ini sih belum ngedengar yang negatif ke saya, ya. tetapi yang jelas mereka tidak puas karena mereka tidak terpilih pasti. Karena kita Ya. namanya pilihan ya, selalu ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Mereka untuk kecewa sama saya, ya saya ajarkan mereka untuk sadar diri bahwa kekecewaan itu dimulai dari diri kita dulu. Eh, Kalau orang sih ngelihat lu sih enak Bran, lu kan di backup sama ini lo enggak, justru saya struggle gitu loh. Justru saya sama mereka juga struggle. Saya sama dinas perindustrian juga perdagangan perindustrian juga saya struggle gitu. Menyampaikan konsep ini, konsep itu, bahkan sampai ke ketua Dekranasda pun saya harus mempresentasikan apapun itu. Dan dari situ saya ngerasa siapapun yang tidak suka sama saya cuma karena tidak kenal gitu. Kalau yang dibilang suka, ya bukan berarti saya sebagus itu, tetapi karena mereka punya ruang kosong untuk menikmati apa yang kita kerjakan, dan saya rasa cukup seimbang. Nah, ditambah saya pribadi merasa saya adalah bagian dari Kediri, jadi suka dan tidak sukanya orang, ya saat ini mereka harus sadar bahwa ada saya di situ, gitu. Jadi saya siap untuk kondisi apapun, tetapi alhamdulillah eh, mereka masih menunggu karya-karya yang kita buat. Gitu. Agar teman-teman lebih kenal Bang Ebran, bisa melihat karyanya di mana sih Bang? Saya sebenarnya jujur pada saat masuk usia 50, saya itu sebenarnya resign dari posisi saya sebagai desainer di Jawa Timur. Banyak hal yang saya khawatirkan kalau saya masih jadi seorang desainer. Salah satunya saya rasa ini problem semua orang, yaitu power syndrome. Power syndrome adalah salah satu penyakit yang nggak bisa terlihat, nggak bisa tersentuh, nggak bisa terpegang, tapi berdampak besar. Berdampak besar buat diri kita, berdampak besar buat lingkungan kita. Nah, rasa takut saya terhadap power syndrome membuat saya memutuskan untuk berhenti menjadi desainer di Jawa Timur. Tetapi saya tidak bilang saya menutup diri untuk menjadi desainer di tempat lain. Nah, sejauh ini saya punya event tahunan di Bangkok dan Laos, dan banyak karya saya di sana gitu. Dan ya agak picik sih saya melakukan itu, tetapi jangan salah, apa yang saya bawa adalah Jawa Timur. Jadi kadang saya bawa batik Kediri, kadang saya bawa batik Madura, kadang saya bawa batik kota lain untuk tampil di Laos dan Bangkok gitu. Dan karya itu terus berjalan. Untuk karya-karya yang saya buat di Indonesia, saya hanya buat karya-karya spesifik. Karya-karya spesifik itu kayak Kediri, saya buatkan satu konsep, ini loh karyanya, terus kota lain juga begitu. Dan saat ini juga saya lagi ada pekerjaan di Bali untuk membuat satu konsep uniform dengan sentuhan Bali gitu. Dan saya rasa ya itu saya tetap jadi desainer, tetapi untuk menjadi desainer populer dalam konteks di runway, saya sudah batasi diri dan saya membuka peluang untuk generasi berikutnya. Nah itu yang saya bilang, akhirnya saya berhasil melawan power syndrome. Saya memberi ruang kepada generasi berikutnya yang akan mereplace saya. Secara logika kan berpikir,
enakan gue menyingkir daripada gue ditendang. Gitu ya. Ya gitu, Betul jadi banget. akhirnya saya beri ruang. Justru setelah saya memberi ruang, mereka memposisikan saya sebagai senior, sebagai panutan dan yang lainnya, dan hal-hal positif terjadi gitu. Jadi karya saya sekarang sebenarnya ada di mana-mana gitu, ada di mana-mana. Di Kediri saya punya karya, di Surabaya saya punya karya. Besok tanggal 16 ada satu konser musik klasik, dan di atas panggung pemusiknya pakai koleksi saya. Di mana tuh Bang? Mungkin teman-teman Kediri biar Masih boleh, nonton. nanti Heeh. nanti kita Iya, share ya. Nanti kita share itu ada di Surabaya, dan ada 6 musisi dari Jakarta. Dia akan konser di Surabaya, dan saya rasa nggak semua desainer melakukan itu terhadap musisi ya. Kalau seniman penyanyi mungkin banyak endorsement atau special designer untuk tapi kalau untuk musisi, pemain cello gitu ya, pemain gitar, Iya. pemain segala itu kita dandanin dengan batik gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Terus karya saya yang paling fenomenal saat ini adalah salah satu motif batik yang saya buat kolaborasi dengan seniman Perth, Australia, itu menjadi eh, batik supporter untuk timnas Perth, dan keseruannya timnas Perth melawan Persebaya. Jadi sebuah karya yang cukup fenomenal. Saya bilang kenapa? Karena batik itu dari tangan saya orang Jawa Timur gitu kan. Tapi batik itu dipakai untuk timnas sport yang melawan Surabaya gitu ya. Tapi bersyukur pada saat launching nama saya tetap disebut, terus mereka juga bayar royalti, dan tamu-tamu dari Indonesia juga dapat souvenir itu. Keinginan apa lagi sih Bang yang ingin didapatkan setelah ini? Saya sih sebenarnya berpikir bahwa tadi saya tidak pernah berpikir saya orang dari mana, tapi saya adalah orang Indonesia, berarti saya ada di mana saja bisa ada. Setelah ini saya berpikir bahwa saya adalah bagian dari dunia. Kalau kita pernah dengar yang namanya butterfly effect, ya ya saya salah satu butterfly itu gitu. Saya salah satu kupu-kupu yang mengepakkan sayap saya hingga membuat bumi ini berputar. Jadi saya berharap sih saya mampu menjadi bagian dari dunia ini secara utuh, dan alhamdulillah sudah saya lakukan. Saya sudah berjalan ke berbagai negara dan mencoba mempresentasikan apa yang ada di pikiran saya tentang sebuah karya seni dan budaya. Bang Emron tadi kan juga menceritakan ya ingin sudah melanjutkan Sudah jenjang melanjutkan. pendidikan di pasca sarjana ISI Ya, Surabaya. Nah, motivasi Yogyakarta. ya Yogyakarta ya. Ah. Itu motivasinya apa sih Bang? Eh, lucunya gini, suatu ketika saya berpikir bahwa pada saat saya tua nanti, apakah saya masih punya kemampuan atau saya masih digunakan atau dimanfaatkan sebagai seniman kah, sebagai desainer kah, atau sebagai manusia kah di usia tertentu gitu. Dan dari konsep itu saya berpikir ada hal yang harus saya upgrade. Ada hal yang harus saya upgrade. Saya nggak mungkin upgrade secara fisik karena getting older, getting lesser. Semua fisik kita akan berubah di usia tertentu. Dan kalau saya mengangkat yang lain, misalnya saya bicara tentang modernitas, ya saya juga udah lewatin masa-masa modern di usia saya yang modern saat itu. Akhirnya saya putuskan kayaknya upgrade-nya ada satu lagi nih, eh, pendidikan. Pendidikan. Cuman yang jadi masalah saya agak telat ngambil doktoral ini, karena saya ngambil doktoral di usia saya 54 tahun gitu. Kalau dihitung-hitung saya kuliah 3 tahun, maka saya selesai di usia 57 tahun. Kalau 57 tahun saya masih sehat, saya masih kepake. Tapi kalau saya nggak sehat, nggak saya kepake. Tapi yang namanya ilmu buat saya nggak akan pernah berkurang. Kalau kita manfaatin maka makin bertambah. Dan ternyata benar, dengan program doktoral yang saya ambil, saya tidak termotivasi apapun. Saya hanya termotivasi jika saya punya gelar doktor, maka accessibility saya dalam berkarya, meneliti itu jauh lebih gampang ketimbang saya tidak punya dasar keilmuan sebagai peneliti di level yang sudah setinggi ini gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk Gak ada belajar kata ya. terlambat. Ya, apalagi teman-teman kuliah saya usianya di bawah 50 dan mereka statusnya adalah seorang dosen di sebuah universitas.
saya tidak punya residensi, saya tidak menjadi staf atau pengajarnya universitas apa, tapi saya juga mengajar di beberapa universitas dengan status dosen luar biasa. Ya kalau kepake, kalau nggak kepake kan nggak luar biasa berarti. Gitu. Nah hal-hal seperti itu saya pikir tapi ini kan masalah ilmu ya, bukan masalah status sosial Iya, saya betul. nantinya bahwa saya harus punya gelar doktor untuk bisa ngajar di sekolah ini dan sekolah itu gitu. Dan setelah saya melewati masuk ke semester 3 sekarang saya mulai berasa banyak kemampuan-kemampuan saya yang tidak terakreditasi terhadap keilmuan atau sudah ada ilmunya tapi saya nggak tahu. Gitu, makanya begitu sekarang saya berhasil memvalidasi apa yang saya sudah lakukan dan apa yang akan saya lakukan dengan keilmuan yang saya punya. Jadi Gitu. ilmu-ilmu tadi diterapkan Ya, terutama di karya-karyanya Bang gitu. Embran ya. Tadi kan juga karyanya sudah mancanegara. Sudah Salah satunya ya Bang Embran yaitu batik Kediri yang dikenalkan di Jerman. Nah, itu bisa dikelas lagi nih Bang. Ya, jadi saya ada satu program dari DAAD atau satu program kerjasama antar universitas di dunia yang kebetulan kemarin yang dapat dana untuk melakukan observasi pendidikan di tingkat doktoral itu adalah Universitas Seni di Bremen, Jerman. Mereka mengajukan untuk bisa bertemu dan berkolaborasi dengan universitas seni atau institut seni yang berbasis di negara Islam, di negara yang mayoritas Islam. Terpilihlah Indonesia, dan sekolah seni terbesar di Indonesia ada di Yogyakarta, Institut Seni Indonesia atau ISI. Nah, di level doktoral maka larinya ke pasca sarjana. Terus kita diinformasikan, monggo siapa yang berminat untuk menjadi pertukaran pelajar untuk mengajukan proposal dan segala macam. Hampir sebagian besar mahasiswa S3 mengajukan itu dan terpilihlah 7 orang, salah satunya saya gitu. Kesempatan nih saya berangkat ke Eropa karena saya nggak pernah bermimpi untuk pergi ke Eropa karena buat saya negara Barat bukan wilayah saya masih orang Timur. Berangkatlah ke sana dan sebagian besar mereka dari Jogja dan saya nggak punya identitas nih. Gue bilang dari Betawi, ya gue tinggalnya di Surabaya, di Jawa Timur gitu. Saya bilang Jawa Timur, saya bukan orang Jawa, yang seperti itu. Akhirnya oke lah, saya bawa identitas saya sebagai mahasiswa Jogja tetapi base-nya di Jawa Timur. Terus semua dapat tugas, nanti kalau ke Jerman tolong bawa identitas ya, identitas tentang Indonesia apa saja bebas. Kemudian bawa souvenir, bawa oleh-oleh untuk teman-teman di Jerman yang nantinya akan menjadi teman kita. Ya, saat itu aduh bawa apa gitu. Terus pada saat saya datang ke Kediri pas ada acara Kuno Kini, kalau nggak salah Radar tuh yang buat ya, Iya, kalau nggak salah betul. ya Bulan Juni ya. Juni. Juni Nah, itu Kuno Juni Gini. saya datang ke Kuno Kini, ketemu satu orang perajin yang tiba-tiba, Bang, ini ada hadiah buat kamu. Saya dikasih satu kain batik. Ke situ inspirasi. Oke, saya bawa ke Kediri, ke Jerman. Jadi kain batik itu saya potong menjadi scarf. Di sana di gambarnya ada lidah api, ada geringsing, ada jaranan gitu. Saya bikin scarf dapat 6 potong. Terus saya ingat, oh iya kemarin saya beli teh di Kediri, teh 99 gitu ya. Terus apalagi ya, oh iya, terus saya jalan-jalan lagi tuh ke Kediri sebelum berangkat. Saya mampir ke Pecel Bu Kasih ya, kalau nggak salah. Beli tuh bumbu pecelnya, gue bawa ke Kediri gitu kan. Terus sekalian deh bawa produknya ke Kediri. Saya telepon perajin, saya bawa batik Kediri, saya bawa tenun Kediri. Saya bawa tenun Kediri, saya berangkat. Saya berangkat nyampe sana kepikiran, wah kayaknya seru nih membuat KFBF versi mini, sangat mini di sana gitu. Dan kebetulan penelitian saya di doktoral ini adalah mengenai kritik seni pertunjukan wasra Kabupaten Kediri, yaitu KFBF. Jadi memang saya melakukan penelitian dari karya yang saya buat sendiri untuk kritik seninya. Dan dari situ identitasnya Embran adalah orang Kediri. Dan saya mulai branding, saya presentasi tentang Kediri. Itu seru, saya presentasi itu saya buat Google Map dari Jerman ke Kediri.
Terus saya presentasi, saya tampilkan video tentang KFBF. Saya presentasikan tentang batik-batik Kediri. Saya presentasikan di presentasi saya tentang kritik-kritik seni tentang budaya dan yang lainnya. Saya cerita tentang jaranan yang bisa kesurupan. Saya di depan 10 profesor. Di depan 10 profesor dari Norwegia, dari Belanda dan dari Jerman itu sendiri. Dan saya adalah presenter pertama, orang yang mempresentasikan pertama dan dapat applause. Dapat applause dari 2 versi, satu presentasi saya baik dalam bahasa Inggris maupun dalam penampilan dan dalam presentasi itu. Yang kedua, penelitian saya menarik perhatian. Tidak ada di Jerman yang meneliti tentang seni budaya dan kembali mengkritik karya itu gitu, dan ini menjadi perhatian. Akhirnya saya dipanggil sama beberapa profesor, mereka wawancara langsung, saya tertarik dengan penelitian kamu dan seterusnya. Ya ujung-ujungnya sih dilamar, mau nggak tinggal di Jerman gitu. Padahal udah betah di Kediri ya. Di Kediri gitu, mau nggak tinggal di Jerman gitu. Dari situ terus saya bagi-bagi souvenir, ada yang saya kasih batik, ada yang saya kasih teh gitu kan, Macam-macam ya. macam-macam. Ada yang saya kasih bumbu pecel gitu dan segala macam. Dan terakhir saya bilang sama mereka, nanti di hari terakhir saya di Jerman saya akan kan kita ada pameran tuh, jadi pameran beberapa karya. Saya buat karya dengan mahasiswa sana, kan saya dapat kesempatan mengajar 2 kelas, mengajar membatik dan mengajar menggunakan kain batik untuk zero waste gitu. Dan itu sukses, karya-karya dari mahasiswa kita pamerin, dan malam itu saya buatlah seni pertunjukan wastra Kabupaten Kediri dengan menggunakan tenun Kediri. Itu berupa tarian kontemporer dan fashion show gitu. Tarian kontemporernya menggunakan kain tenun Kediri dan fashion show. Dan itu ternyata ini sepanjang hidup saya baru sekali ini mendapat applause 10 menit tanpa henti. Jadi Kalau ada saya di sana pasti applause terus sih pasti ya. makanya begitu dipanggil Emrah Nawawi, saya keluar, mereka tepuk tangan, saya masuk, mereka masih tepuk tangan, dan ternyata mereka butuh encore. Saya keluar lagi dan kita dapat tepuk tangan panjang di situ. Dan hasil dari itu saya dapat disamperin sama teman-teman. Mereka bilang saya sangat paham dengan penelitian kamu dan kami tertarik untuk datang ke Kediri. Jadi besok ini teman-teman dari Jerman akan datang ke Indonesia tanggal 27 mungkin ya di akhir September, dan akan saya bawa ke KFBF. Langsung dicatat Gitu. ya tanggalnya. Nah, gak kerasa Bang udah di ujung waktu aja. Mungkin bisa disampaikan Bang pesan-pesannya untuk generasi muda agar tetap semangat berkarya di masa sekarang. Ya pastinya nggak akan ada kata terlambat, itu sudah pasti. Tapi yang paling penting adalah mengetahui siapa diri kita, gitu loh. Saya bilang saya orang Betawi, tetapi saya bisa cinta Kediri, maka saya bilang saya adalah orang Kediri. Artinya jangan pernah sungkan untuk menyampaikan siapa kamu di kondisi yang sangat baik, dan disitulah kamu akan dihargai dan kamu mudah untuk berkarya. Karena saat kamu menjadi perhatian banyak orang, apapun yang kamu lakukan akan menjadi perhatian orang tersebut. Gitu. Luar Jadi biasa. semangat buat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, berkarya, apapun karyanya, tapi satu ingat, pertanggungjawabkan. Jadi nggak ada menyalahkan orang lain atau takut karyamu diambil orang lain. Berkarya saja, karena itulah identitas kita. Terima kasih Terima banyak Bang kasih. Emrah. Terima kasih banyak Sobat Kediri. Semoga informasinya bermanfaat selalu ya. Nah, Thank you, Radar. oke. Thank you, Poker. You. Poker ya? Radar Kediri, Radar Poker Kediri, Kediri. Poker Kediri. Thank Oke. you.